Halo Bang Bro. Suriah salah satu negara di dunia yang menderita akibat konflik berkepanjangan untuk waktu yang lama. Saat ini Suriah menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya untuk dikunjungi di dunia. Namun Suriah telah menjadi bagian dari peradaban tertua di dunia. Wilayah Suriah juga menjadi saksi sejarah bagi kejayaan dan kehancuran bagi banyak peradaban. Republik Arab Suriah adalah nama resmi dari negara yang kita kenal dengan sebutan negara Suriah. Suriah merupakan salah satu negara di wilayah Asia Barat yang juga menjadi bagian dari kawasan Timur Tengah Raya atau yang disebut dengan Greater Middle East. Wilayah Suriah membentang pada area seluas 185.180 km persegi. Luas wilayah dari negara ini sedikit lebih besar dari luas Pulau Sulawesi yang memiliki luas 174.600 km persegi. Negara Suriah memiliki perbatasan dengan negara Lebanon di bagian barat daya, Turki di bagian utara, dengan negara Irak di bagian timur dan dengan negara Yordania di sebelah selatan. Wilayah Suriah juga berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania di bagian barat negaranya. Wilayah Suriah dibagi menjadi 3 kawasan utama, yaitu pegunungan, dataran subur, dan kawasan gurun. Suriah juga merupakan salah satu negara yang dilintasi oleh aliran sungai Eufrat, yang kemudian menempatkan negara ini sebagai salah satu dari 15 negara yang disebut sebagai tempat lahir peradaban. Para arkeolog telah menunjukkan bahwa peradaban di wilayah Suriah adalah salah satu peradaban yang paling kuno di bumi. Wilayah Suriah adalah bagian dari kawasan Bulan Sabit Subur, yang sejak sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, wilayah ini adalah salah satu pusat dari kebudayaan Neolitikum, yang menjadi tempat pertanian dan peternakan muncul untuk pertama kalinya di dunia. Bentuk peradaban pribumi paling awal yang tercatat di wilayah tersebut adalah kerajaan Eblah yang berada di utara Suriah. Dikatakan bahwa kerajaan ini pertama kali muncul sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, seluruh wilayah yang saat ini menjadi negara Suriah untuk pertama kalinya disatukan di bawah kekuasaan Kekaisaran Neo-Asria dengan Asur sebagai ibu kota kekaisaran tersebut. Setelah hancurnya Kekaisaran Assyria, wilayahnya kemudian diambil alih oleh Kekaisaran Neo-Babilonia pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, wilayah Suriah dan juga Kekaisaran Babilonia dianeksasi oleh Kekaisaran Achaemenid atau Kekaisaran Persia pertama yang didirikan oleh Raja Cyrus Agung. Periode berikutnya wilayah ini kemudian berada di bawah kekuasaan Alexander Agung sebagai bagian dari Kekaisaran Makedonia. Pada periode-periode berikutnya, wilayah ini secara berkala dikuasai oleh beberapa kerajaan seperti Armenia, Romawi kuno, Asyur, dan Bizantium. Kota Damaskus adalah ibu kota dari negara Suriah saat ini. Selain itu, Damaskus juga menjadi kota terbesar di negara ini sejak tahun 2010. Awalnya kota terbesar di Suriah adalah kota Aleppo, namun penurunan populasi akibat perang saudara yang terjadi di wilayah ini kemudian menjadikannya sebagai kota terbesar kedua di Suriah. Damaskus dalam bahasa sehari-hari dikenal juga dengan sebutan Asem. Selain itu, kota yang dijuluki sebagai kota melati ini adalah pusat budaya utama di Levan atau dunia Arab. Levan adalah istilah untuk wilayah Mediterania Timur di Asia Barat. Dalam perjalanan sejarah, wilayah ini dulunya disebut dengan negeri Syam. Data proyeksi PBB menyebutkan jumlah populasi penduduk negara Suriah pada tahun 2021 lalu adalah sebesar 125 jiwa, sementara CAI World Factbook memperkirakan jumlah populasi penduduk negara ini pada tahun tersebut adalah sekitar 20,4 juta jiwa. Perang saudara yang berkecamuk di Suriah sejak tahun 2011 silam menjadi alasan utama sulitnya menghitung secara akurat jumlah populasi penduduk di negara tersebut. Karena jumlah pengungsi dan warga Suriah yang terlantar secara internal, serta jumlah korban akibat perang terus berubah. Mayoritas orang Suriah dianggap sebagai orang Arab atau yang biasa disebut sebagai orang Arab Suriah. Istilah ini sendiri didasarkan pada bahasa lisan yang secara umum digunakan di negara tersebut, yaitu bahasa Arab, dan bukan mengacu pada etnis. Orang Suriah secara keseluruhan adalah penduduk asli kawasan Levan yang masih terkait erat dengan tetangga terdekat mereka, seperti Lebanon, Palestina, Yordania, dan Israel. Agama Islam adalah agama dominan yang dianut oleh mayoritas penduduk Suriah.
Diperkirakan lebih dari 87% dari jumlah populasi penduduk negara ini adalah penganut agama Islam. Wilayah Suriah sendiri memiliki catatan sejarah bagi berkembangnya agama Islam selama periode-periode awal agama tersebut. Dilihat dari sejarahnya, wilayah Suriah ditaklukkan oleh pasukan Muslim Arab pada tahun 640 Masehi di bawah pimpinan Khalid ibnu Al-Walid. Selanjutnya, wilayah ini kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kekhalifahan Islam pertama yang dipimpin oleh para sahabat Rasulullah. Pada pertengahan abad ke-7 di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, wilayah Suriah kemudian dibagi menjadi 4 distrik yaitu Damaskus, Homs, Palestina, dan Yordania. Selain itu, pada periode tersebut pemerintah dinasti Umayyah memindahkan ibu kota kerajaannya ke Damaskus. Dengan demikian, Suriah selanjutnya menjadi pusat pemerintahan kekaisaran Islam dan menikmati kemakmuran yang lebih baik secara ekonomi. Periode-periode berikutnya, wilayah Suriah secara bergantian dipimpin oleh dinasti Islam yang berbeda. Setelah jatuhnya kekuasaan dinasti Umayyah pada abad ke-8, Suriah selanjutnya dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Pada abad ke-9, wilayah Suriah dianeksasi oleh dinasti Tulonid yang berbasis di Mesir. Pada abad ke-10, kekuasaan Tulonid atas wilayah Suriah digantikan oleh dinasti Hamdani dan dinasti Fatimiyah, di mana keduanya merupakan dinasti lokal yang berbasis di kota Aleppo dan Damaskus. Pada periode ini juga wilayah Suriah menjadi medan pertempuran untuk supremasi kekuasaan antara Hamdanid, Bizantium, dan Fatimiyah. Pada abad ke-11, Suriah menjadi pusat perang salib yang mempertemukan pasukan Kristen Eropa dengan pasukan Muslim. Berbagai negara salib Eropa seperti kerajaan Yerusalem melancarkan serangan terhadap wilayah Suriah dengan tujuan merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Perang salib berlangsung selama beberapa dekade dan mengakibatkan perubahan kekuasaan yang berulang antara pasukan Kristen dan Muslim di Suriah. Abad ke-13, Suriah menjadi sasaran invasi dari Kekaisaran Mongol. Namun dominasi bangsa Mongol di wilayah tersebut tidak bertahan lama, terutama setelah kekhalifahan Mamluk yang dipimpin oleh dinasti Mamluk dari Mesir berhasil mengusir bangsa Mongol dari Suriah dan memulihkan kekuasaan mereka. Pada awal abad ke-16, Suriah jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman setelah mereka mengalahkan Kekaisaran Mamluk Mesir. Suriah menjadi bagian dari wilayah Ottoman selama beberapa abad. Pemerintahan Ottoman membawa perubahan sosial dan politik serta pengaruh budaya baru ke Suriah. Dalam sejarahnya, wilayah Suriah hampir sebagian besar selalu dikelola oleh kekuatan asing yang mendominasi di wilayah tersebut. Sementara itu, cikal bakal negara Suriah dengan wilayahnya saat ini pertama kali muncul pada sekitar abad ke-20, setelah kekalahan Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Setelah kekalahan Ottoman pada tahun 1920, Kerajaan Arab Suriah didirikan di bawah Emir Faisal I. Namun pendirian kerajaan Suriah ini tidak bertahan lama karena ditentang oleh Perancis. Karena sebelumnya, Prancis telah menandatangani perjanjian pembagian wilayah bekas kekuasaan Ottoman. Pasukan Prancis yang menduduki wilayah Suriah kemudian mengusulkan agar Liga Bangsa-Bangsa menempatkan Suriah di bawah mandat Prancis. Dan pada tanggal 29 September tahun 1923, Prancis diberi mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Suriah dan Lebanon yang mencakup wilayah yang sekarang Lebanon dan Suriah modern. Mandat tersebut menempatkan Prancis tanggung jawab untuk menciptakan dan mengendalikan administrasi, mengembangkan sumber daya negara, dan mempersiapkannya untuk pemerintahan sendiri. Sebagai catatan tambahan, sistem mandat seharusnya berbeda dengan kolonialisme. Dengan negara yang memerintah dimaksudkan untuk bertindak sebagai wali, sampai penduduk di wilayah yang dimandatinya dianggap memenuhi syarat untuk pemerintahan sendiri. Pada saat itu, mandat akan berakhir dan negara merdeka akan lahir. Suriah dan Prancis menegosiasikan perjanjian kemerdekaan pada bulan September tahun 1936. Prancis pada prinsipnya menyetujui kemerdekaan Suriah, meskipun mempertahankan dominasi militer dan ekonominya. Namun perjanjian kemerdekaan itu tidak pernah benar-benar berlaku karena badan legislatif Prancis menolak untuk meratifikasinya. Jatuhnya Prancis pada tahun 1940 selama Perang Dunia Kedua menjadikan Suriah berada di bawah kendali Prancis fisik.
Sampai kemudian pasukan Inggris menduduki negara itu dalam kampanye militer Suriah-Lebanon yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1941. Tekanan berkelanjutan yang didapatkan Prancis dari kaum nasionalis Suriah dan juga Inggris akhirnya memaksa Prancis untuk menarik pasukan mereka dari wilayah tersebut pada bulan April tahun 1946. Selanjutnya pada tanggal 17 April tahun 1946, Suriah mendeklarasikan kemerdekaan secara penuh dari Prancis. Setelah memperoleh kemerdekaannya, Suriah mengalami berbagai tantangan politik dan sosial. Negara ini mengalami beberapa kudeta militer dan periode ketidakstabilan politik. Pada tahun 1970, Partai Ba'ath yang dipimpin oleh Hafez al-Assad mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah, yang dikenal juga dengan The Corrective Movement atau Revolusi Koreksi Suriah tahun 1970. Assad kemudian mendirikan rezim otoriter dalam memerintah Suriah yang berlangsung selama beberapa dekade. Partai Ba'ath Sosialis Arab adalah partai dominan di negara Suriah yang memegang kendali politik dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara tersebut. Partai ini telah menguasai pemerintahan Suriah sejak tahun 1963 dan memerintah negara secara totaliter. Namun perang saudara yang berkecamuk sejak tahun 2011 silam telah mengubah dinamika politik Suriah dan mempengaruhi kekuasaan dan pengaruh Partai Ba'ath di negara tersebut. Sebelumnya, sistem pemerintahan Suriah digambarkan sebagai republik sosialisasi partai. Namun setelah serangkaian konflik yang terjadi akibat gelombang Arab Spring, Suriah kemudian merubah konstitusinya. Konstitusi baru Suriah yang diadopsi pada tahun 2012 secara efektif telah merubah negara ini menjadi republik semi-presidensial. Secara nominal, konstitusi baru yang diadopsi oleh Suriah ini merubah negara dari yang sebelumnya satu partai menjadi multipartai. Namun dalam prakteknya negara ini tetap menjadi negara satu partai, di mana pihak independen ditekan pergerakannya, yang ditandai dengan keberadaan aparat polisi rahasia yang kuat yang membatasi setiap aktivitas politik independen. Sebagai informasi tambahan, sejak pecahnya Perang Saudara Suriah pada tahun 2011 silam, situasi politik di negara Suriah menjadi sangat kompleks. Kontrol wilayah di negara ini terbagi antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, kelompok pemberontak, dan kelompok teroris, seperti Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Selain itu, beberapa wilayah di utara Suriah juga dikuasai oleh pemerintahan otonom Kurdi. Konflik-konflik ini telah mengganggu stabilitas politik dan membawa dampak signifikan terhadap pemerintahan Suriah. Hingga tahun 2010, ekonomi Suriah bergantung pada sektor industri minyak dan pertanian. Negara ini diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, perang saudara yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 menjadikan ekonomi negara ini mengalami kehancuran. Konflik ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan produksi, pengungsian massal, dan hilangnya investasi, serta sumber daya manusia. Selain itu, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh beberapa negara juga memperburuk situasi ekonomi Suriah. Selama perang, Suriah sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan sumber daya domestik yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak warga Suriah terpaksa hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti makanan, air bersih, dan perumahan. Pemerintah Suriah sendiri telah melakukan upaya untuk memulihkan ekonomi negara setelah beberapa daerah berhasil dikendalikan kembali. Namun rekonstruksi dan pemulihan ekonomi akan memerlukan sumber daya yang signifikan dan waktu yang lama. Selain itu masih ada tantangan dalam hal keamanan, sanksi ekonomi, dan ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi Suriah. Nah Bang Bro, mari kita berdoa untuk perdamaian dunia ini. Dan apabila ada yang kurang informasi dari kami, mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami.